Nama saya Eko, saya adalah founder dari komunitas Remote Worker Indonesia. Sebuah komunitas yang dibangun dengan satu tujuan spesifik aja, yaitu gimana kamu bisa dapat pekerjaan dari rumah bergaji dolar. Apa ini MLM? Bukan. Apakah ini investasi ilegal? Tidak. Ini adalah jalur cepat dan terarah untuk kamu belajar dari nol, dapat bakal ningkatin skillmu, memperbagus personal brandingmu, sehingga setelah kamu siap, kamu akan kita mentor terus sampai kamu dapat job lifetime. Tipe pekerjaan di remote work itu banyak, sangat-sangat banyak. Hal yang menarik adalah kebanyakan kalian mungkin ngerasa nggak confident, bahasa Inggris saya nggak bagus, skill saya cuma gini-gini aja, saya cuma bisa Excel, saya cuma bisa Flutter. Yes, mungkin kalian merasa itu karena gaji kalian sekarang mungkin cuma 3 juta per bulan. Gaji 3 juta, kerjaan berat, dan deadline mepet, kemudian kalau ada kerjaan lembur, ya udah lembur aja, gaji tetap sama. Nah, di remote work, yang menarik adalah kamu tetap di tempatmu masing-masing, di Jogja yang UMR cuma 2 juta, di Karawang 4 juta kalau nggak salah ya, dan di tempat-tempat lain. Dengan UMR yang seperti itu, kamu mendapat gaji UMR New York. New York, Amerika itu gajinya sekitar 12 dolar. Anggapnya 10 dolar supaya gampang hitungnya. 10 dolar, kamu kerja full time 160 jam, berarti kamu dapat 1.600 dolar. 1.600 dolar itu kalau dijadikan rupiah dalam kalikan 14.000 sudah lebih dari 20 juta. Nah, kalau kamu dengan angka seperti ini, wah ini berarti MLM. Bukan, ini bukan MLM. Ini adalah teknik di mana kamu benar-benar menjadi TKI sesungguhnya. Kamu kan mungkin nih sudah banyak ya kenal ya orang yang ke luar negeri ninggalin anak istri atau anak suami semata-mata agar apa? Agar bisa dapat gaji UMR Singapura misalnya atau UMR Malaysia berapa 15 juta. Padahal 15 juta itu kalau kamu rubah ke dalam dolar per jam itu cuma sekitar 5 dolaran, 5 dolar atau 4 sampai 5 dolar. Nggak banyak. Kenapa? Karena kalau kamu kerja remote dengan bimbingan remote work Indonesia, kamu akan bekerja di platform salah satunya itu adalah Upwork.com. Kamu akan bekerja sebagai programmer, angkamu langsung 15 dolar. Kalau kamu hitung itu gila banget. Full time-nya dikali 160 dikali 14.000 itu nyampe ke angka 33 juta per bulan. Itu adalah tidak peduli kuliahmu apa, kamu tidak peduli kamu baru lulus kemarin, yang harus bahkan tidak peduli kamu masih lulus SMK, nggak masalah. Kenapa? Karena nggak pernah ada kebutuhan dalam suatu apply job remote itu adalah tolong upload ijazah kuliahmu, kemudian isikan berapa IP kamu, kuliah di mana dulu, atau sudah berapa lama kerja. Nggak ada. Ini berbeda ya sama kalau pekerjaan kamu dapat job dari LinkedIn, ada headhunter yang nanya kamu, mereka akan seperti itu, kamu kuliah di mana, kerja berapa tahun. Kalau di remote work yang sifatnya marketplace seperti Upwork.com, itu nggak penting. Yang penting adalah, guys, aku punya masalah. Aku pengen aplikasi Flutter yang bisa melakukan deteksi wajah. Bisa nggak kamu ngerjain? Kamu nggak perlu ngirim, saya mahasiswa S3 yang sesudah, itu nggak penting, nggak ada artinya. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah, untuk Flutter, silakan lihat aplikasi yang sudah saya buat. Silakan lihat semua personal branding yang saya siapkan. Nilai saya, kalau kamu suka, langsung hire saya. Itu aja. Artinya apa? Minimal kamu 18 tahun ke atas. Kenapa? Karena kalau mendapat bayaran kamu masih di bawah 18 tahun, bayaranmu akan di hold sama Upwork.com. Ya, di hold. Kamu nunggu sampai kamu 18 tahun baru uangnya keluar. Seru kan? Kemudian ada banyak pertanyaan yang saya terima di Instagram remoteworker.id. Tapi di sini saya akan ngepart ya. Semua jawaban itu akan saya jawab bertahap di bagian lain aplikasi ini. Video ini hanyalah introduction agar kamu paham. Kira-kira saya bisa deh nih dibantu sama RWID. Saya sendiri bekerja sebagai pekerja remote dari tahun 2010. Jadi udah lama banget, jauh sebelum orang-orang ribut dengan WFH karena corona. WFH karena corona itu membuat kamu pasti tahu, enak ya kerja di remote, enak. Kamu nggak mungkin semangat kerja kantor setelah ngerasain kerja WFH. Yang nggak semangat itu sebenarnya investormu, pemilik kantornya nggak akan semangat. Ini orang di rumah jangan-jangan tidur-tiduran. Itu adalah mindset baby boomer sebenarnya. Mindset baby boomer adalah kamu datang absen kerja. Kalau kamu di rumah masa kerja? Nggak boleh. Sebenarnya itu adalah mindset baby boomer. Nah, kalau kamu sedang merasakan gimana serunya kerja dari rumah, tinggal di Tangerang, kerja di Jakpus, tinggal di Bogor, kerja di Jakpus, tinggal di Depok, kerja di Jakpus. Kamu bisa ngabisin waktu 3 tahun seumur hidupmu loh untuk sekedar perjalanan. Coba kamu hitung-hitung.
5 jam per hari kali setahun, kali kamu waktu kerjamu 20-30 tahun, lama banget. Kalau kamu bisa mengkompres waktu transportmu menjadi nol, karena kamu kerja di rumah, ya waktu transportmu nol, kamu nggak butuh kerja jalan-jalan, nggak butuh jalan-jalan 2 jam untuk dari rumah ke kantor, nggak perlu. Kamu di rumah aja, artinya apa? 2 jam dalam kehidupanmu kembali. 2 jam dalam kehidupanmu kembali, apa yang bisa kamu lakukan? Itu luar biasa banget. Kalau saya sendiri, misal saya nge-setup ada tempat main basket ya, kan di ruang kerja saya ada tempat main basket, ada juga tempat capoeira. Kalau kalian buka di sini, ini benar ada logo capoeira nih semuanya. Kita bisa nge-setup tempat capoeira agar apa? Agar kebahagiaan manusia itu sempurna kalau kamu bahagia nggak cuma dapat gaji banyak, tapi fisikmu juga kuat, bondingmu, keterikatanmu dengan anakmu juga kuat. Saya latihan capoeira tahun usia saya 31 tahun. Akibatnya apa? Akibatnya anak saya sekarang yang cowok itu suka banget capoeira dan kita sering berlatih bareng. Bayangkan berlatih bareng dari dia kecil setiap saat sampai sekarang usia saya 40-an. Bondingnya luar biasa. Itu nggak akan terjadi kalau saya ngantor. Kalau kalian nggak percaya, coba aja deh. Kalian ngantor capoeira itu atau bela diri apapun itu seminimal seminggu sekali. Coba seminggu sekali luangkan waktu untuk latihan bela diri. Useless, nggak bisa. Saya pernah coba di Jakarta, setahun sebagai konsultan FAO, Food and Agriculture Organization, PBB, United Nations di Manggala Bakti, Kementerian Kehutanan. Setahun saya di sana, saya hanya bisa latihan capoeira 2 kali, karena luar biasa capek. Saat itu kita latihan dengan, kalau saya ini Grupo Zenzala. Kalau di Jakarta saya latihan sama teman-teman Cordau de Euro, CDO di Blok M. Dari Tamrin ke Blok M lewat paket apa namanya? Transjakarta, berangkat jam 5 sore sampai sana jam 7, latihan jam 9, pulang jam 11. Nggak mungkin saya melakukan itu seminggu sekali. Nggak mungkin. Akhirnya seperti itu. Nah, teman-teman, begitu kamu sudah mengembalikan kehidupanmu ke rumah, yang bisa kamu bangun itu limitless, nggak ada batasannya. RWID, Remote Worker Indonesia, itu saya bangun karena waktu saya amat sangat luang. Pekerjaan remote dari Singapura, dari Kanada, dari Australia, terdistribusi ke 3 tim. Saya dapat gaji buta, mendapat bagi hasil dari gaji teman-teman. Waktu saya luang, saya coba deh, ada nggak sih yang mau dibantu kerja remote? Oh, ternyata banyak ya. Tahun 2017-an itu kemudian saya bangun sistemnya sampai sekarang 2022 kita sudah punya member lebih dari 1000, dan teman-teman yang dapat job itu serunya adalah nggak cuma programmer. Saya programmer, tapi jangan merasa remote work hanya programmer. Kamu benar-benar bisa mendapat job remote dari digital marketing, graphic designer, UI UX designer, kemudian virtual assistant, content writer, accounting, apalagi ya, sebenarnya lawyer juga bisa law, cuman masalahnya lawyer itu spesifik banget di negara masing-masing. Kalau mau kamu dapat job dengan pengacara, kamu harus mempelajari law-nya orang Amerika itu, dan legal itu sebenarnya rate-nya tinggi banget, per jam bisa lebih dari $100. Cuman kamu harus belajar dari law-nya mereka. Nah, kemudian yang paling penting saya tekankan adalah mentoring di RWID itu nggak terbatas waktu. Kalau saya sebulan nggak nembus remote work gimana? Ya nggak apa-apa, karena kita akan nge-push kalian sampai kalian nembus remote work. Percayalah, dukungan kami akan lifetime. Sampai kalian bosan sebenarnya. Sampai kalian, aduh aku nggak bisa ngelain waktu. Nah, ini yang bermasalah. Tantangan kalian untuk dapat job itu terbagi 2. Kalau kalian pemula, tantangan kalian adalah kemampuanmu mengatasi atau menguasai technical skill. Kalau seperti ini, wah aku belajar programming deh, belajar. Karena belajar sejak, aduh capek banget, pusing banget ya, berhenti deh. Nah, ini kalau seperti ini saya nggak bisa menjamin. Tapi anda kata kamu berhasil, suka, 2 bulan cukup. Pengalaman di RWID, member yang dari nol belajar pemrograman atau desain itu dapat job dalam hitungan 2 bulan dan 3 bulan. Kenapa 2 bulan? 2 bulan 4 jam per hari. 4 jam per hari 2 bulan. Ingat, 4 jam per hari. Jangan sekedar cari waktu luang deh. Jangan, nggak boleh seperti ini. Kamu harus meluangkan waktu. 4 jam hari pasti matikan untuk kerjamu, belajarmu. 2 bulan tercapai, itu Mas Zaron. Kemudian yang 3 bulan, 3 bulan mahasiswa. Kenapa 3 bulan? Karena kemungkinan memang lagi sibuk kuliah. 3 bulan Mas Rifa, itu belajar data scraping. 3 bulan dengan kuliahnya dapat job di Fiverr dan di Upwork.
Itu bisa. Nah, kemudian gini, Pak Eko, kalau saya pemula nih, belajar ternyata butuh waktu 6 bulan setahun, kira-kira gimana? Gak apa-apa, kita akan support terus. Kita akan support terus. Kenapa? Karena RWID itu tidak sekedar online course. Bagian dari RWID adalah online course. Course kita di Udemy, kalian bisa cek Udemy Remote Worker Indonesia. Tapi online course itu adalah bagian kecil dari platform Remote Worker Indonesia. Oh, kamera ya, biar aja. Dia adalah bagian kecil dari platform Remote Worker Indonesia. Kalau kita hanya online course, maka kamu akan disuruh membeli satu course aja. React.js misalnya. Kemudian Flutter, React Native, PHP. Beli ya 100.000, beli ya 200.000. Ada kelas baru nih, beli ya 200.000. Kalau seperti ini, jangan-jangan nanti investasimu jadi banyak banget. Dan kamu bingung sebaiknya ngambil yang mana ya? PHP, Java, atau apa? Nah, di RWID, satu biaya untuk semua course, update-nya gratis, lifetime. 4 ya. Satu biaya, semua course, update-nya gratis, lifetime. Tapi kita ngebagi jenis mentoring menjadi 3. Sebenarnya dua. Tapi saya buat sederhana, saya buat lebih ringan deh menjadi 3. Pertama starter. Starter itu kamu membayar 1 juta untuk semua yang saya sebutkan tadi. Satu biaya, semua course di Udemy ya, course video di Udemy. Kemudian update-nya free, lifetime. Itu 1 juta. Banyak teman-teman yang dapat jobnya di level yang ini, yang 1 juta aja. Kenapa? Karena memang awalnya kita cuma seperti itu. Tapi kemudian saya amati, ada teman-teman yang ngantor nih, ternyata dia nggak bisa menjaga motivasinya. Atau teman-teman yang pemula, kemudian dia nggak bisa menjaga semangatnya. Oke, oh seperti itu ya. Kalau gitu, kemudian saya bangun level kedua mentoring, bootcamp online. Tadi yang starter 1 juta, yang bootcamp online itu adalah 2 juta. Kok mahal banget Pak Eko? Kenapa? Karena untuk yang bootcamp online, sorry ya, rame anak-anak. Bootcamp online itu saya tambahkan dengan syarat tadi adalah ada 4 kali Zoom. Zoom pertama, meeting dengan saya one on one, onboarding. Saya akan nilai kamu. Saya akan lihat potensimu dan saya akan saya akan berikan warning hati-hati agar kamu tidak terjebak dengan mengabaikan waktu. Contoh seperti ini, kalau kamu pemula, saya akan warning banget, Mas, kalau kamu misalnya punya kendala dengan Python misalnya, bilain ke saya ya, agar saya tahu arahkan kamu kemana. Jangan diem. Itu satu, Zoom onboarding pertama. Kemudian Zoom kedua, Zoom setiap hari Senin, malam Selasa, itu adalah Zoom yang ngebahas remote work secara umum. Kadang-kadang juga ada sukses story sharing. Misalnya ada teman yang sudah dapat job dalam minggu itu, kita sharingnya di hari Senin. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengidentifikasikan dengan dirimu. Oh ternyata, contoh Mbak Citra itu dia ibu rumah tangga di rumah, dapat job $15-20 pekerjaan luar negeri sebagai brand identity designer, nggak coding. Ternyata bisa ya, bisa ajarin. Oke, kemudian Zoom yang hari Kamis atau malam Jumat, ini adalah Zoom yang khusus untuk hunting job. Kita berikan Zoom-nya. Kenapa? Karena akan ada banyak inovasi-inovasi baru yang berubah setiap saat. Upwork itu misalnya, saya lihat malah hari ini tuh minggu ini ada 2 perubahan. Pertama dia field cover letter itu 1, kemudian dipecah menjadi 3. Sekarang kembali jadi 1 lagi. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Ya sudah, ikutin aja. Jadi sudah saya arahkan seperti itu agar setiap malam Jumat saya akan memberikan tip baru dan trik-trik terkini untuk dapat job. Contoh terkini kita adalah nge-push kalian ngebangun course Udemy. Karena dengan course Udemy kalian akan punya target belajar yang jelas, punya passive income, dan punya kekuatan branding yang kuat karena kamu berada di bawah Remote Worker Indonesia. Oke, sebentar. Karena kamu berada di bawah Remote Worker Indonesia. Right. Dengan branding yang seperti ini, kamu akan diberikan booster. Jadi dipercepat untuk misalnya kamu nih sudah buat course di Udemy, langsung daftar ke RWID. Kamu buat course Udemy di bawah RWID, kemudian kamu hunting job yang React Native misalnya. Kemudian kamu bilang ke klien, "Hai, aku adalah author dari course Udemy di Remote Worker Indonesia, sebuah platform terbesar untuk membantu nembus remote work. In English, you do that in English." So, itu akan benar-benar nge-push kamu. Kemudian yang terakhir, maksudnya kok saya tuh nggak punya kompetensi dalam bahasa Inggris saya terbatas banget, ini gimana ya? Setiap malam
Kamis, hari Rabu jam 8 malam, WIB, kamu akan dipandu oleh Mbak Marianti, instruktur bahasa Inggris kita, untuk confident in English. Satu hal yang menarik, sebenarnya gini, bahasa Inggris di remote work itu bukan bahasa Inggris untuk kamu lulus TOEFL syarat ngelamar jadi dosen 550 misalnya. Enggak. Kamu cukup confident aja dan speaking, even though your grammar is suck, even though your grammar is not good, or even though your grammar is average, as long as you're confident and you can express your thought and feeling to client, they will appreciate that. Itu akan terbentuk dengan latihan, tidak terbentuk dengan membaca buku. Actually ya, kita gini, tidak terbentuk dengan kamu membaca buku grammar. To, be, is, eng, itu bukan seperti itu. Kalau seperti itu, kamu nggak akan confident, kamu malah jadi ngeribut, ini susah banget ya gambarnya. Enggak, kenapa seperti itu? Bahasa itu confident. Orang Amerika yang jebrol, bayu lahir, sisa 3 tahun, mereka baca grammar nggak? Ya enggak kan? Mereka latihan dari ngomong, latihan tiap hari, akhirnya mereka confident. Nah, ini yang akan kita bangun di Remote Worker Indonesia, agar pekerja-pekerja remote worker, pekerja-pekerja di Indonesia, itu mendapatkan gaji yang eksepsional. 20 gaji UMR itu luar biasa ya. Bayangkan saya kerja di Jogja yang UMR cuma 2 juta, gaji saya kerja remote itu 40 juta. Itu nggak akan bisa dikejar sama teman yang kerja di Jogja dan gaji UMR. 1 bulan saya kerja setara dengan teman-teman berapa kali itu? 20 bulan ya kan? 20 bulan. 1,5 tahun. Nah teman-teman, kurang lebih seperti itu. Ini adalah pembukaan bagi saya untuk menjelaskan, memperkenalkan platform Remote Worker Indonesia, dan besar harapan saya kalian benar-benar bisa bergabung dengan Remote Worker Indonesia, karena kita nggak sekedar platform nembus remote work aja. Kita adalah platform yang akan coba nanti berkompetisi dengan Upwork, Projects for ID, 1000 Answer, dan lain sebagainya. Kita akan menjadi job marketplace. Akan ada job-job yang akan bisa kamu apply, dan job-job itu hanya bisa di-apply oleh orang-orang yang teman-teman yang bergabung bersama Remote Worker Indonesia. Oke? Right, segitu aja. Nanti ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tanya di aplikasi ini dan akan saya jawab either dengan voice atau video baru. Terima kasih.